Qadarullah, kantor INH yang saya dirikan dengan darah dan keringat sejak tahun 2018 kembali dihancurkan oleh Zionis Israel. Mereka tahu bahwa itu bangunan untuk Indonesia karena itu ada bendera Indonesia dan banyak hal-hal yang menunjukkan ini adalah bangunan milik warga Indonesia, dan mereka sengaja. Di situ ada foto saya, di tembok beberapa foto saya jelas. Kita lihat dari sini, dari pintu yang ada bekas ledakan, jelas sekali kali ini pintu ini dibuka oleh tentara Zionis karena ada bekas ledakan di situ. Artinya apa? Bagi mereka, ya kita nggak pandang bulu. Siapapun yang membantu Gaza itu musuh kita. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein. Di konten kita kali ini saya akan bahas 3 hal. Pertama, klarifikasi terkait penyalahgunaan akun untuk donasi. Kedua, saya akan bahas tentang curhatan istrinya Joe Biden, namanya Jill Biden yang marah sama suaminya. Dan yang ketiga tentang kantor INH yang porak-poranda. Nah, jadi langsung aja teman-teman, tanpa banyak basa-basi. Pertama, saya dapat banyak pertanyaan di beberapa akun media sosial tentang beberapa pihak yang mengatasnamakan Muhammad Hussein Gaza untuk mengumpulkan donasi namun menggunakan akun rekening personal, ya. Maka saya ingin umumkan di sini bahwa saya tidak pernah memberikan akun rekening untuk menampung donasi untuk Gaza atas nama personal. Jadi teman-teman, mohon difahami dan disebarkan video ini bahwa akun bank resmi untuk donasi ke Gaza itu hanya akun atas nama lembaga INH, International Networking for Humanitarian. Jadi ada 2 akun rekening yang kita gunakan untuk menampung donasi kita. Pertama akun BSI, kedua akun BCA, ya. Dan di sini jelasnya ya. Jadi atas namanya International Networking for Humanitarian. Jadi sekali lagi jangan sampai kalian kirim bantuan untuk Gaza melalui akun rekening atas nama personal. Itu yang pertama. Dan juga akun-akun Instagram, akun TikTok yang banyak berseliweran juga. Ada beberapa yang mengatasnamakan saya. Tapi yang sekarang yang aktif, akun Instagram saya yang aktif pertama itu yang Muhammad Hussein Gaza. Itu yang baru sekitar 9.000 follower. Dan satu lagi @mhussein_gaza01. Itu juga akun resmi saya. Ada juga yang 2, yang ketiga, keempat. Tapi yang paling utama itu yang tadi ya. Yang pertama dan kedua. Itu kenapa saya bikin banyak akun medsos terutama Instagram, ya karena kalian tahu lah saya sudah berkali-kali di take down. Dan postingan saya kali ini pun berusaha untuk lebih soft, ya, lebih soft, jangan ada yang darah-darah, jangan ada yang terlalu vulgar, ya, karena disitulah saya berjuang di medsos ini. Saya bersuara, kalau dikit-dikit di take down, ya lantas akan meminimalisir kemampuan saya bersuara di situ. Jadi kita bermain cantik ya, melawan algoritma medsos Instagram dan Facebook. Itu ya, pengumuman pertama. Pengumuman kedua teman-teman, Qadarullah, kantor INH yang saya dirikan dengan darah dan keringat sejak tahun 2018 kembali dihancurkan oleh Zionis Israel. Jadi Masya Allah ya, bermula pada akhir bulan Februari saya dihubungi oleh sahabat saya di Gaza, tim saya di Gaza, tim INH. Dia bilang, "Bos, kantor kita dimasuki oleh tentara Zionis." Jadi teman-teman, jadi bermula pada akhir Februari, tim saya menelpon dari Gaza dan dia mengabarkan bahwa, "Bos, gedung tempat kantor kita berada itu diserbu atau dikuasai oleh tentara Zionis." Kantor saya ini, kantor INH ini ada di pusat kota Gaza, di dekat Katibah, ya, pokoknya di pusat banget lah, di pusat kota Gaza banget. Dan kantor kita ini berada di gedung 4 lantai. Jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3. Satu lantai ini ada 2 flat. Jadi ada sekitar 6 flat di lantai 1 sampai 3.
Lantai paling atas ini lantai milik pemilik rumahnya, pemilik gedung itu. Nah, di setiap lantai ini diisi oleh lembaga-lembaga internasional. Ada lembaga Jepang, ada lembaga Inggris, ada lembaga Perancis, ada lembaga, ya beberapa lembaga internasional. Di antara lembaga kami, lembaga INH, ada di lantai 3, lembaga INH ini. Saat itu saya dikabari bahwa Zionis memasuki gedung itu. Saya was-was dong, karena di situ kan banyak berkas-berkas dan banyak komputer-komputer, laptop-laptop punya kami. Di situ banyak isinya, banyak file-file terkait transaksi bantuan yang kita sebarkan ke Gaza gitu ya. Itu sensitif. Saya harap cemas ya saat itu ya. Sampai akhirnya tanggal 2 Maret saya hubungi lagi tim saya, bagaimana kondisinya. Mereka bilang alhamdulillah gedung sudah steril dari tentara Zionis. Mereka sudah menarik diri dari gedung itu. Lalu saya utus salah seorang tim saya untuk masuk ke sana, dan Masya Allah teman-teman, jadi beberapa kantor lembaga kemanusiaan yang ada di gedung itu, semua pintunya sudah didobrak, sudah terbuka. Ya, entah itu oleh tentara Zionis atau oleh warga yang mengungsi. Memang, tapi menurut kesaksian dari teman saya ini, ketika dia masuk, dia menemukan ada 27 jenazah warga yang dieksekusi di situ. Jadi menurut dia sih ini adalah orang-orang warga yang mengungsi karena rumah mereka dibom, jadi mereka mengungsi ke gedung yang masih bisa ditempati. Dan Masya Allah, qadarullah teman-teman, qadarullah, dari semua kantor-kantor kemanusiaan itu, lembaga kemanusiaan itu, semuanya dijebol, kecuali kantor kami. Ya, kantor kami masih terkunci, Masya Allah. Akhirnya dibukalah, dan ini penampakannya ya. Ketika dibuka ini penampakannya, beberapa ruangan sudah hancur, sudah rusak. Ada juga ruang studio, ya ini yang biasa saya bikin konten di situ, sudah rusak. Kemudian juga tempat Gaza Media itu ya, ini juga rusak juga. Dan juga ruangan saya pun sudah rusak, ruangan tempat saya biasa beroperasi di sana, kantor. Tapi kerusakannya nggak terlalu masif saat itu ya, karena itu kalau dilihat dari kerusakannya ini masih dampak ledakan-ledakan yang ada di sekitar. Jadi kalau ledaknya dekat dan sangat kencang, jadi merusak kaca-kaca jendela itu ya, sampai kita lihat porak-poranda. Nah, tapi untuk kayak laptop ya, terus bekas-bekas itu masih aman saat itu. Jadi langsung diamankan oleh tim saya. Semua laptop yang ada di situ diamankan. Tinggal satu laptop aja, itu laptop jadul yang memang sudah tidak ada file-file saya di situ. Udah, saya pikir udahlah, oke lah, itu sudah rusak, itu kita anggap seperti itu. Nah, sampai akhirnya beberapa satu bulan setelahnya, tentara Israel kembali menyerbu wilayah itu. Antum tahu rumah sakit Ashifa ya, itu rumah sakit utama di Gaza, sempat di awal-awal agresi diserbu dan Zionis menarik pasukannya. Dan beberapa waktu lalu nih, sekitar 2 minggu lalu, itu diserbu lagi Ashifa tuh. Sekarang lebih masif, ada 400, setidaknya ada 400 warga dibunuh ya di sekitar Ashifa dan di dalam Ashifa dalam serangan kedua ini. Bahkan mereka juga membakar Ashifa itu, dirusak, benar-benar dibuat agar lumpuh, tidak bisa digunakan untuk merawat pasien lagi. Nah, sambil mereka itu menguasai Ashifa saat itu, mereka juga kembali memasuki beberapa atau puluhan gedung-gedung ada di sekitar Ashifa, di antaranya gedung tempat kami, itu juga dekat dengan Ashifa itu. Artinya ini kedua kalinya akhirnya tentara Israel masuk ke bangunan itu, dan kali ini mereka benar-benar porak-porandakan kantor kami. Kita lihat dari sini, dari pintu yang ada bekas ledakan, jelas sekali kali ini pintu ini dibuka oleh tentara Zionis karena ada bekas ledakan di situ. Dan tim saya juga masuk lagi melihat kondisi dalamnya. Kali ini memang benar-benar mereka masuk, jadi tentara Israel kali ini masuk ke kantor kami dan menembaki beberapa ruangan, dan di situ masih ada beberapa selongsong peluru ditemukan di situ. Laptop juga, laptop Fujitsu, itu laptop pertama saya beli tahun 2011, jadul banget ya, tapi masih ada di situ. Itu sudah rusak dan memang sudah tidak ada filenya dalamnya, alhamdulillah. Dan mereka juga mengobrak-abrik ruangan-ruangan lainnya. Kita lihat ya di sini tampilannya benar-benar porak-poranda. Kalau di awal kan masih ada beberapa yang terlihat baik, rapi. Kali ini benar-benar hancur. Dapurnya, studio saya, kantor saya benar-benar rusak, porak-poranda. Dan mereka tahu bahwa
itu bangunan untuk Indonesia, karena itu ada bendera Indonesia dan banyak ya hal-hal yang menunjukkan ini adalah bangunan milik warga Indonesia, dan mereka sengaja mereka sengaja menghancurkan. Artinya apa? Bagi mereka ya kita nggak pandang bulu, siapapun yang membantu Gaza itu musuh kita. Di situ ada foto saya, di tembok beberapa foto saya, jelas mereka tahu saya itu siapa, pastilah. Ya, mereka punya data intelijen itu kan. Jadi ya begitu nasib kantor kami di Gaza, sudah hancur lebur, sudah porak-poranda. Tapi itu tidak sama sekali tidak menyurutkan semangat tim kami di Gaza untuk terus mendistribusikan bantuan. Sampai detik ini alhamdulillah ya, dengan izin Allah Ta'ala, tim kami di Gaza terus melakukan proses distribusi bantuan. Baik itu bantuan iftar, per hari kami menyediakan tidak kurang dari 5.000 porsi per hari. Sampai hari ini belum putus. 5.000 porsi ini bukan buat 5.000 orang, tapi 5.000 porsi ini buat 15.000 orang atau lebih bahkan. Karena menurut tim saya itu satu porsi itu bisa buat 5 orang. Jadi kalau 5.000 porsi artinya bisa buat 25.000 orang per hari. Alhamdulillah. Dan kami juga tidak sendiri, kami juga sinergi dengan beberapa lembaga-lembaga kemanusiaan untuk eksekusi program ini, termasuk Basnas. Alhamdulillah ya. Ini kita lihat juga ada logo Basnas, spanduk Basnas. Kita juga yang eksekusi di Gaza. Alhamdulillah. Kita juga ada program tepung gandum, ada juga program bangun kemah, ya bangun tenda-tenda yang dibutuhkan oleh warga Gaza. Alhamdulillah masih terus berlanjut teman-teman. Sejauh ini kita sudah kirimkan sekitar 25 sampai 28 miliar ke Gaza, dan sampai ke Gaza, tidak tersendat di perbatasan Rafah ya, karena kita tidak pernah kirim menggunakan kontainer. Kalau kita kirim kontainer dari Mesir itu pasti akan ngantrinya lama di Rafah itu. Kalau ngantri lama, tahu sendiri Mesir bagaimana suhu panasnya ekstrim, rusak bantuan-bantuan yang ngantri terlalu lama di situ kan. Kalau kita punya cara sendiri. Bagaimana caranya? Ini rahasia dapur. Ini rahasia dapur kita. Saya tidak mau bahas di sini karena ya itu sensitif untuk saya sampaikan ya. Tapi alhamdulillah ya, ini sudah ada bukti-bukti video-video, foto-foto bahwa bantuan kami sampai ke Gaza ya, dan ya transparan. Alhamdulillah. Yang terakhir tentang berita istrinya Joe Biden. Dia marah besar sama si Joe Biden. Istri ini namanya Jill Biden. Jadi hari Selasa kemarin, teman-teman, tanggal 2 April itu ada pertemuan di Gedung Putih antara petinggi Amerika Serikat, diantaranya si presiden langsung Joe Biden berkumpul dengan beberapa perwakilan komunitas Muslim ya di Gedung Putih. Nah, di antara salah seorang tamu itu ngomong ke Joe Biden, Pak Presiden, kita nggak ngelihatnya ada istri Anda datang ke sini, Jill Biden nggak hadir. Apakah benar dia nggak hadir karena memang dia marah sama kamu karena dukungan kamu untuk Israel yang juga tidak berhenti? Kata Joe Biden, I understand, ya saya paham. Memang bahkan si Jill Biden ini minta ke Joe Biden untuk hentikan sekarang juga, stop it right now. Ya, jadi memang ada depresi dan frustasi di situ. Jill Biden paling tahu bagaimana psikologinya si Joe Biden ini yang juga tertekan karena sudah 6 bulan ya janji-janji palsu Netanyahu ini tidak juga terbukti. Dari awal Netanyahu mengatakan kami akan membebaskan para sandera dan kami akan menghancurkan kekuatan Hamas, dan itu didukung penuh oleh pemerintah Amerika, Inggris, dan Jerman. Semua didukung dari awal dengan harapan pasti bisa ini. Tapi sudah 6 bulan 2 misi ini tidak terrealisasi sama sekali. Gagal total. Dari 200 lebih tawanan Israel yang ada di tangan para pejuang Gaza, satu pun gak ada yang berhasil dibebaskan oleh tentara Israel. Memang sempat ada berita 2 tawanan itu bebas, tapi itu bukan tawanan yang ditahan oleh para pejuang Gaza. Jadi saat serangan 7 Oktober itu memang ada beberapa warga lokal Gaza juga ikut-ikutan menawan orang-orang sipil Israel dan disimpan atau ditawan di rumah-rumah sipil mereka. Itulah yang akhirnya dibebaskan oleh tentara Zionis Israel. Tapi kalau yang tawanan yang ada di tangan para pejuang Gaza, satu pun gak ada yang bisa dibebaskan. Sudah 6 bulan loh. Kedua juga janji mereka atau misi mereka adalah
menghabisi kekuatan Hamas di Gaza. Tapi sampai detik ini, saya tadi baru baca juga beritanya, ya, para pejuang Gaza konsisten terus meledakkan tank-tank baja Merkava Israel di sekitar wilayah Gaza dalam pertempuran langsung, Masya Allah. Jadi 2 misinya gagal, dan itu yang membuat frustasi Joe Biden sudah 6 bulan, hampir 7 bulan, tapi omong kosong si Netanyahu ini tidak juga terbukti. Maka dia juga karena mendapat tekanan dari berbagai negara-negara dunia, ya sudah banyak negara-negara yang akhirnya memutus hubungan dengan Israel, ya. Bahkan negara Spanyol juga, ada negara apalagi ya, saya baca itu Brazil, ya kalau nggak salah, mereka siap untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Mereka juga, Brazil lebih ekstrim lagi nih, dia sudah berani mengusir duta besar Israel dari Brazil dan menarik duta besar Brazil dari Israel. Artinya tekanan-tekanan dunia juga semakin kuat terhadap Amerika. Belum lagi kekuatan boykot internasional yang juga membuat Israel ini rugi bandar dan juga Amerika rugi bandar. Maka Joe Biden sudah tidak sanggup lagi dia mengikuti hawa nafsu si Netanyahu. Maka Jill Biden bersuara untuk hentikan, kita sudah tidak bisa lagi menahan tekanan-tekanan ini gitu ya. Bukan karena Jill Biden juga orang baik, bukan, sama aja ya, dia juga selama ini orang yang mendukung Israel, tapi kelakuan Israel yang sudah melampaui batas normal inilah yang membuat akhirnya mereka juga meminta agar dihentikan. Jadi itu teman-teman 3 informasi hari ini. Saya juga tadi baca dari media-media lokal Gaza dan Israel bahwa Israel ini sudah memerintahkan duta-duta besarnya, diplomat-diplomatnya di seluruh dunia untuk evakuasi. Karena Iran ini sudah mengancam akan menyerang Israel. Kenapa? Karena Israel kemarin menyerang Damaskus. Menyerang salah satu pusat militernya pasukan Iran ada di Syria. Apakah ini pepesan kosong? Kita bahas di konten selanjutnya. Jangan lupa baca Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.